Baik. Nomor 2. Mengapa di Indonesia banyak yang korupsi? Ada apa dengan negara ini? Mengapa di Indonesia banyak yang korupsi? Ada apa dengan negara ini? Baik. Kalau boleh Buya mengatakan bahwa banyaknya koruptor ya di negara kita, ini bagian dari kegagalan negara kita. Ya, kegagalan para pemimpin yang Buya maksud. Maksudnya apa Buya kegagalan para pemimpin? Kegagalan para pemimpin di negara kita yang tidak bisa ya membentuk karakter warganya menjadi orang yang jujur. Karena orang yang jujur tidak mungkin dia mencuri. Jadi kegagalan pemerintah, pemimpin negara kita di level dari atas sampai ke bawah yang tidak bisa membentuk warganya berkarakter orang yang jujur, amanah. Ini tugas negara. Karena kalau para pemimpin kita berhasil, masa iya sih banyak koruptor di negeri kita? Jadi kegagalan negara ya menyangkut tentang banyak koruptor di negeri kita. Yang kedua, kegagalan pemerintah dalam membuat hukum. Kegagalan pemerintah dalam membuat hukum yang tidak punya efek jerak. Kegagalan pemerintah yang tidak ya dalam bidang hukum yang tidak membuat efek jerak. Itu yang disebut dengan hukum karet. Ya, kalian harus tahu apa Buya hukum karet itu. Hukum yang gak jelas. Hukum yang ngaret tergantung siapa yang nariknya, gitu. Tidak hukum yang sifatnya itu sudah baku seperti hukum dalam Al-Quran. Jangankan manusia biasa, seorang nabi pun, nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak bisa merubah hukum Quran ini. Gak bisa. Rasulullah itu cuma harus melaksanakan hukum yang tertera dalam Al-Quran. Hukum karet itu tergantung di betotnya karet itu. Makin tinggi tarikannya itu makin longgar. Ini harusnya misalkan pakai sanksi begini. Wah, karena ini anak pejabat, wah jangan, nggak boleh itu anak saya. Tolonglah dibikin aturan yang kira-kira meringankan anak saya. Makin naik, nggak jelas. Tergantung siapa yang nariknya. Sedangkan hukum Al-Quran adalah hukum yang saklek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Itu kata seorang pencuri, baik laki-laki atau perempuan, potong tangannya. Jazaan bima kasaba sebagai sanksi dari perbuatannya. Nakala minallah, azab dari Allah. Artinya orang yang sudah dipotong tangannya nanti di akhirat gak akan ditagih lagi
Sudah diselesaikan. Wallahu azizun, Allah yang gagah perkasa, membuat hukum, hakim dan bijaksana. Jadi nggak ada yang lebih bijaksana dari Allah. Aduh, kalau dipotong tangan, kasihan. Enak aja nyebut kasihan. Coba kalau kita yang dicurinya, bisa nggak mengatakan kasihan? Ada seseorang mengumpulkan harta benda selama 40 tahun. Dikumpul-kumpul harta itu untuk dijadikan modal usaha. Sudah terkumpul sekian ratus juta, disimpan di peti misalkan. Sudah 40 tahun mengumpulkan uang itu, mau nikah untuk sang istri, usaha nanti untuk anak-anaknya, tiba-tiba seluruhnya dicuri. Sehingga orang itu tidak punya apa-apa. Bisa gak mengatakan kasihan kepada orang yang dipotong tangan? Justru kalau ada potong tangan bukan hukum karet, berarti nanti orang akan jerah mencuri. Wah, itu tangannya potong, berarti dia pernah mencuri, pakai dicirian uang. Takut orang. Wah, malu kita punya anak, potong tangannya berarti mencuri. Dijaga oleh orang tuanya anaknya supaya tidak mencuri, dibina agamanya. Kan begitu akhirnya. Sekarang apa yang terjadi hukum karet di negeri kita? Para pencuri motor sudah ada bosnya. Kalau ditangkap polisi langsung dijemput oleh bosnya, disogok ke polisi. Hukum apa? Dan proses penyitaan harus full. Potong tangannya, tetapi tetap yang dicuri harus kembalikan. Ya gini sajalah, kita sedang pegang barang kita, misalkan buku kita, diambil orang lain. Apa yang kita lakukan? Kita sedang pegang buku, diambil orang lain. Apa yang kita lakukan? Mengambil buku lagi dong. Masa diambil? Silakan. Masa diambil lagi? Maka uang yang dikorupsi itu diambil lagi seluruhnya. Tapi potong tangan tetap dilakukan. Enggak gara-gara dikembalikan, enggak dipotong tangan, tidak. Potong tangan tetap meskipun dikembalikan. Buya, bagaimana menurut hukum Islam dia mencurikan, korupsinya misalkan kita ambil saja Buya 200 juta. Udah dipotong tangan, tapi yang 200 juta tinggal 150 juta Buya. Yang 50 jutanya sudah dimakan oleh koruptor itu. Nah, yang 50 jutanya itu begini caranya menghitung. Udah, kamu ya, kerja di negara Islam, tapi kamu tidak dikasih gaji. Gaji kamu untuk bayar yang 50 juta itu. Istrimu, anak-anakmu untuk sementara sebelum kamu bisa bekerja, belum lunas, minjam dulu uang ke negara. Anakmu yang kira-kira bisa bantu silakan. Kalau sudah lunas, baru tidak kerja lagi. Kerja masih, tapi dikasih gaji karena sudah lunas 50 juta. Tetapi kamu masih utang dari istrimu dan anakmu, bayar dulu. Ngeri kalau dalam hukum Islam. Ya, kalau mau mencuri mikir-mikir. Di negara kita kalau mau korupsi ngitung-ngitung. Saya nih kalau korupsi 1 miliar. Saya bisa nyogok nih ke polisi 500 juta, ada sisa 9,5 M. Nanti supaya wartawan dia 500 juta untuk wartawan, tinggal 9 M. Nah, nanti juga saya ke sipir yang jaga bisa itu misalkan 100 juta. Berarti tinggal 8 M. Kita gini, ulangi. Dia korupsi 1 M. Nyogok ke polisi 50 juta, tinggal
950 juta. Nyogok lagi ke wartawan, tinggal 900 juta. Nyogok ke sana kemari, tinggal 800 juta. Wah, terus tetangganya, keluarganya sudah tanggung, tahu dia korupsi. Dia nyiapkan 100 juta untuk nyogok Pak RT, Pak RW. Bilang Pak RT, Pak RW, tolong ya nama baik saya diperbaiki. Saya sebetulnya nggak korupsi, itu dituduh. Nih untuk Pak RT sekian juta. Oh, Pak RT dikasih itu. Di jumlah jamle 1M korupsi 300 juta. Kesana kemari ada sisa 700 juta. Ya di penjara mungkin berapa bulan, kembali nama baik, tapi uang yang 700 juta setelah keluar dia masih mencuri uang negara. Enggak diambil lagi. Harusnya diambil. Sekarang kan orang bisa ngomong kemana sudah habis. Ya yang ada dijual. Aset yang dia punya dijual, mobil yang dijual, tanahnya dijual, rumahnya dijual. Jadi dia tidak punya apa-apa, justru utang ke negara Islam. Orang kalau mau curi-curi itu dia berpikir 2 kali, bahkan berpikir 1000 kali. Ya, rakyat diperas, pajak dinaikkan, PBB makin banyak, listrik makin mahal, sementara dirusak diambil oleh orang-orang koruptor itu. Ini ketidakadilan. Nah, jadi begitu. Jadi betul-betul harus dipotong tangan dan diambil lagi. Dan hukum jangan hukum ngaret, dan pemerintah harus membina sejak kecil. Maka pengajian-pengajian, madrasah-madrasah membimbing agama itu harus sejak kecil. Anak-anak itu dia pelajaran agama yang mengusulkan bukan 2 pelajaran, mungkin 10 jam pelajaran di sekolah. Dan pendidikan agama, pendidikan yang paling hebat, paling banyak. Ya, itu yang dia usulkan. Begitu gerakan baik.